Perkenalkan, my name is Muhammad Fazrul. I have question for Mas Roni. Mas Roni, only Mas Roni. Yang Roni aja yang berpengalaman. Iya, only Mas Roni, oke. What kind chemical do you use and do you ever get complaint? Kira-kira chemical apa sih Mas yang pernah dipakai? Ipon. Boleh dijelasin? Kalau di Turki itu kebanyakan itu banyak chemical, tapi yang terkenal itu pakainya maraton di sana. Pot berapa mas? Waduh, Lima delapan. Apa tipenya mungkin Mas bisa disebutin perbedaannya? Ada di nomor Beda di nomornya. warna. Cuma di perbedaan warna juga ada yang sarung tuh warnanya kayak kepingan juga ada di sana. Terus kalau buat chemical buat lantai itu warnanya putih. Tapi itu semua tertulis itu maraton semua. Itu Marathon itu berarti mereknya ya, Iya, brandnya. iya. Oke, berarti brand itu ada serinya, misalkan untuk floor cleaner berarti serinya berapa? 58. 532 untuk floor cleaner. Yang untuk metal apa? Polish. Furniture polish 511. 511 ya. Jadi yang produk itu biasanya beda-beda ya. Kalau yang di Indonesia semacam kayak apa namanya produk dari Taski Diversi. Jadi pabrikannya itu namanya Diversi. Cuma produknya untuk R1 itu untuk bathroom cleaner, R2 untuk toilet cleaner, ya, R3 untuk furniture polish. Jadi itu tadi untuk diversi yang tadi. Ya, nah ini pakainya apa tadi mereknya? Marathon. Nah itu tadi serinya. Tapi balik lagi, kalau kalian ditanya mengenai chemical itu bukan serinya, bukan. Tadi yang kalian sebutkan itu harus fungsinya. Jadi kalau misalkan kalian coba sebutkan chemical yang ada di housekeeping ya, yang digunakan itu bukan dari yang Marathon terus M1 berapa, enggak. Tapi kalian sebutkan adalah furniture polish untuk dusting meja, glass cleaner untuk kaca. Tiap perusahaan atau hotel itu akan berbeda-beda. Ya, ada yang pakai diversi tadi untuk glass cleaner R4, Taski R4. Ya. Nah ini kebetulan di hotel mana? Nah, itu pakainya produk dari Marathon itu tadi, yang seri tadi. Tapi yang utama adalah tadi floor cleaner, stainless cleaner, terus furniture polish, ya floor cleaner itu yang utama yang kalau ditanya. Nah, tuh, oke. Siapa lagi yang mau nanya? Coba. Perkenalkan saya Didi dari Progress. Ceritain Mas daily activity dari awal sampai terakhir. Untuk Mas siapa dulu? Semuanya. Semuanya. Boleh diceritain Ini dulu, tadi Mas? bagiannya apa? Garson. Itu apa? Saya malas benar ya. Saya baru dengar ini. Iya, sama. Benar. Itu bahasa Turkinya itu. Waiter. Waiter dalam bahasa Waiter bahasa Turki. apa? Oh Turki, Iya. Garson. Jadi waiter. Nah, berarti kalau cerita waiter bukan housekeeping ya, jangan harus kalian punya apa coba daily activity-nya Daily activity. yang dilakukan dari berangkat sampai pulang wes kayak gitu. Yang pertama- harus Pertama briefing. ya benar. Briefing sama supervisor. Supervisor. Tim. Terus supervisor itu mengarahkan ke bagian posisi. Terus Saya di depan di restorannya, Iya. saya di dapur. ya. Di situ biasanya itu dapat jam istirahat kalau kita merokok lah. Oh, ada Pasti ada. merokok. Ya. Alasannya mau ngerokok, pasti dikasih. Tapi sebenarnya itu diperbolehkan apa? Boleh. Izin dulu. Izin dulu ya. Iya. Ya. Dipuji. Terus apa lagi ada yang Setelah nama-nama break itu apa Kak? lagi Mas? Daily activity. Nah, itu setiap berarti kan ada perbedaan shift ya, ada shift-shiftnya ya. Iya. Itu kalau morning shift tadi briefing, tetap briefing kalau pagi. Tetap. Itu masuk jam berapa?
briefing itu jam 8. Jam 8. Iya. Itu kan briefing udah waktunya breakfast ya? Apa breakfastnya jam berapa sih di sana? Breakfast itu jam 7-an. Jam 7 sudah Iya. breakfast tapi sudah bisa briefing. Apa sebagian handle sebagian briefing? Enggak, itu Enggak kan ada SIM Briefing sama sama. kita ya. Kan ada SIM ketiganya nih Pak. Oh, shift ketiganya yang handle breakfast dulu. Iya, dulu. Berarti yang briefing yang Pagi. morning shift. Iya. Oh, kayak gitu. Ya, briefing. Berarti terus setelah briefing ini hari ini ada VIP guest misalkan harus kalian dibagi posisinya di mana-mana kayak gitu. Terus apalagi setelah briefing langsung ke area berarti nyebar. Posisi. Nah, itu kalau misalkan clean up gimana? Kalau clean up setiap mobile terus apa gimana? Nanti ada bagiannya, Pak. Ada bagiannya Iya. khusus. Nah, ini Darsem ini fungsi aktivitasnya apa toh? Taking order. Taking order toh. Cuma taking order. Iya. Kalau breakfast, Itu Breakfast kan itunya buffet. oh buffet. Buffet. Berarti kalian cuma standby aja Iya, untuk clean up tadi kan? Nah, itu berarti clear up juga untuk lihat kalau yang ngecek refillan siapa itu? Itu ada sendiri. Ada sendiri. Oh, tapi Darsen juga tugasnya Darsen apa dari kitchen? Oh, lebih tinggi. Oh, berarti kalian cuma aktivitasnya standby aja ya? Ya. Hmm. Terus setelah ini aktivitas breakfast sampai jam Jam 10 mungkin. 10 sama kayak di Indonesia. 11 sampai jam 11. Setelah selesai breakfast nih, ya melakukan apa? Sama kayak pagi. Pagi. Lunchnya juga pakai buffet juga. Oh, berarti nyambung ke lunch. Ah, Oh, langsung langsung. lunch. Berarti itu otomatis settingan dari setup buffetnya breakfast sama dengan settingan lunch. Iya. Sama. sama. Oh, cuma menunya mungkin Beda. beda menu ya, beda menu. Oh gitu. Oh berarti lanjut ya ada lunch. Oke. Terus lunch itu berarti yang morning shift ada lunch juga. Ada lunch. Ya. Nah itu tadi antara yang clean up ada sendiri. Ada. Namanya komi. Komi. Iya. Yang clean up itu namanya komi. Iya. Oh berarti bukan Darsem. Nah ini kan berarti ada Garson. Darson. Ucapannya Darson. Garson. Karena GG. Oh, Garson. Ya. Oke. Berarti di sini ada yang clean up, ada yang waiter. Garsonnya itu waiter, khusus waiter kalau di umumnya hotel Tegal, wilayah Tegal atau Indonesia mungkin. Yang clean up malah waiter jadi mobil. Nah, ini kan kalian ada pelajaran baru nih. Ya di Turki ternyata waiternya, garsonnya itu enggak clean up. Yang clean up tadi namanya apa? Komi. Ya. Oh. Berarti cuma standby berdiri kayak gini tak Sama tawarin minumnya. minumnya. Oh iya biasanya nawari ya. Bapak mau saya ambilkan seperti itu. Iya. Komi kalau komi itu clean up-nya itu pakai bucket apa enggak? Pakainya troli. Pakai troli yang meja dorong. Mobil terus ya, rute terus kayak gitu. Oke, ada yang mau nanya lagi tadi? Daily activity-nya berarti tadi sampai selesai pun cuma Build up. tadi yang garson itu cuma nanya-nanya ini Pak, ini mau apa kayak gitu. Sampai selesai end shift ngapain? Ulang. Lembut, nulis lembut. Enggak ya? Enggak, kita tidak ada Cuma briefing. briefing handover shift berikutnya ada nggak? Ada. Berarti misalkan morning shift sama evening shift ada briefing lagi antara itu. briefing lagi. Oke. Nah, berarti ada briefing lagi setelah end shift antara morning shift dengan shift evening. Iya. Oke. Ya, berarti udah selesai pulang. Nah, Ini dilanjut yang evening shift. Iya. Evening shift biasanya ngelakuin apa kalau evening shift? saya belum pernah. Belum pernah. Yang panggilan Ada yang pernah? Yang evening shift? Belum pernah. Jadi karena kalau jadwalnya pagi ya pagi terus. Oh, berarti selama kontrak itu pagi terus. Oh, gitu. Iya. Tapi kemungkinan ada Perpindahan shift kalau perpindahan. Setahu kalian mungkin yang evening shift apa kayaknya? Ada dinner ya.
Ada dealer ya? Ada event. Oh, event. Iya. Event juga yang handle Garson juga handle. Garden semuanya ikut. Oh, ikut semua. Iya. Oh, nah ada kemungkinan yang morning shift itu overtime nggak? Ada. Overtime ya. Kalau pas lagi event, kayaknya kapasitas pax-nya lebih banyak. Berarti overtime ya. Overtime. Oh. Jadwal overtime itu seminggu biasanya 2 sampai 3. Oh, berarti malah sering overtime. Iya. Itu biasanya dibayar per jam atau per apa? Per jam. Per jam. Per jamnya nyampe berapa? Kalau kita kan 4 jam, langsung 4 jam. Langsung 4 jam. Langsung 4 jam. 500 lira, 250. Oh, 250-an itu kayak Ribu. kalau dirupiahkan 250.000. Langsung lihat. Pernah tak komplain apa sih mas? Nah, ya komplain tuh. Komplain yang sering terjadi apa? Cerita aja. Ya, komplain yang sering terjadi apa? Sama bahasa yang dipakai di sana apa bahasa Inggris, bahasa Italia di sana? Berarti di sana itu bahasanya Turki sih mas. Sama tahu juga Turki. Kebanyakan orang Turki. tapi bisa kita bahasa Inggris. Kalau orang Jerman itu juga bisa kita sama Rusia juga. Tapi sering ada orang Jerman juga. Banyak Jerman, Rusia. Nah, tadi pertanyaannya apa? Bahasa. Terus apa lagi ya? Pernah dapat komplain apa saja? Oh iya, komplain. Yang sering terjadi komplain. Makanan nggak enak. Pernah terjadi? Benar, salah ambil makanan. Salah ambil makanan. Si Carsonnya salah ambil makanan. Servingnya salah Iya. makanan. Soalnya beda bahasa sih pak. Nah, itu Bahasanya Miskom ya? Iya. Miskom. Nah, kalian kan boleh dikatakan selama ini belajar di Inggrisnya ya. Iya. Nah, di sana otomatis di Turkinya. Itu gimana? Antara Otodidak. otodidak. Mau nggak mau harus bisa. Harus bisa. Oh, gitu. Tapi lama-lama bisa ya? Di sana itu ada tes bahasa 5 bahasa. Oh, ada tes 5 bahasa. Iya. Bukan tes belajar bahasa. Belajar apa tes? Sama dikasih itu pak apa? Belajar Modulnya kan? Iya. Dikasih materinya gitu kan? Iya. Sama Diapalin gitu. Komunikasi yang sering dipakai. Iya. Berarti ya. Apa aja tuh mas? Jerman. Jerman, Rusia, Italia. Italia. Yang biasa yang umum misalkan Prancis Bosung kayak gitu ya. Terus tadi apa nanya apa lagi ya? Komplain, tadi belum ada yang jawab nih komplain yang sering. Oh iya, apa tadi ya? Servingnya salah. Serving yang salah, minta omelet dikasihnya terus itu tradisional ya. Perkenalkan, nama saya Dimas dari Sulawesi. Punya pertanyaan untuk yang public area. Tahu nggak public area kerjaannya? Tahu apa aja? Nggak yang di sana, pas di sana. Bagiannya ngapain aja kayaknya? Kalau di sana kan ada pengarahan kan dari asisten itu ada di pantai, di snack, di restoran ada, lobby ada, alakat ada, terus gym ada, sama toilet ada. Pokoknya untuk cleaning di public area semua. Iya. Ya, itu hotel ya berarti ya? Hotel. Jadi sama yang tadi saya yang ikut kelas saya, kamu itu enggak tadi? Jadi public area. Tadi nanyanya apa? Belum tahu. Oh, belum tanya. Belum selesai. Oh, belum selesai. Oh, coba selesaikan sorry. Kalau kerjaan kita ini udah selesai semua, tapi masih ada waktu yang ngapain? Kadang itu kita bisa ngerokok 5 atau 10 menitan. Iya. Tapi kadang kita harus nyamperin ke chefnya atau supervisor, ngomong ke dia masih ada kerjaan lain atau enggak. Nanti kita dilempar ke teman atau tim lain, kita ngurusin kerjaan mereka sampai selesai. Bantulah. Kebanyakan itu di pantai di sana, kebanyakan kekurangan orang. Kurang orang di pantai karena Banyak luas kamu juga luas ya posisinya juga luas. Oke. Jadi setelah nggak ada aktivitas ya bisa rokok tadi, tapi ya itu tadi kadang namanya hotel bintang tamunya banyak ya mungkin ya sedikit juga ya istirahatnya mungkin Iya. banyak aktivitas Kita satu hari dapat istirahat cuma 30 menit.
30 menit sehari. Ya, dari jam makan siang doang. Oh, jam makan siang. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Yang lain? Karena masih ya Andrian ya. Untuk semuanya itu kontraknya udah berapa lama gitu? Kalau saya itu kan pulang kemarin kan cuma 8 bulan, itu pun kita bisa diperpanjang karena masalah renovasi di hotel, jadi kita dipulang semua. Dan saya pernah ke ART kan, saya nanya mau pindah ke Big Ben kan, itu satu perusahaan ya, tapi nggak dibolehin karena kontrak kerja udah di Imperial, jadi cuma segitu, kita dipulang semua. Ada juga ini yang udah lebih awal pulang di Oktober sama saya. Tapi rata-rata 8 bulan semua. Kita dikeluarkan di 8 bulan. Nah, 2 ini sisa. Tapi ada peraturan sekarang katanya bisa transfer visa. Gimana? Bisa transfer visa. Oh, bisa transfer visa. Apa itu transfer visa Mas? Bisa dijelaskan Mas? Kayak semisal kita kan kerja itu kan di kontrak 1 tahun, tapi di-cut 8 bulan lah. Kita bisa membuka agensi untuk transfer visa untuk diperpanjang atau dipindah ke hotel lain. Yang penting satu manajemen Iya. aja ya. Kalau kemarin kan nggak dibolehin karena ada masalah agensi itu ada nakdiknya kabur terus Iya. menjelek-jelekan atas nama hotel. Jadi semua yang mau terpisah itu nggak bisa. Iya. Kena imbasnya ya. Tapi sebenarnya bisa ya transfer visa ya. Daripada harus dipulangkan dulu terus berangkat lagi mending dari sana. Iya. Nah terus saya tanya Mas, perkenalkan nama saya Dwi Agung Prasetyo. Biasa dipanggil Agung, saya direktur di Ceremony College. Mas, saya nanya Mas, kalau di Antalya itu tempat wisatanya apa buat kalian healing di sana Mas? Kalau kita kan selama ini Turki tahunya kan Kapadokia, Brumos ya, kota-kotanya beda ya. Itu biasanya itu di situ kita dekat dengan Kalici, itu kayak wisata. Kalici itu Kaleci. Kayak apa ya? Dermaga. Ada kota pelabuhan. Ya, pelabuhan itu ada kapal. Italia. Terus ada Legend of Land itu Museum. Kayak istana gitu. Disney. Oh, iya. Tempa. Ini ada foto-fotonya karena saya suka jalan-jalan di sana. Biasanya waktu untuk jalan-jalannya pada saat libur. Oh, ini ada libur sehari full. Ini Disney ya Mas ceritanya? Ya itu. Jadi taman bermain gitu ya? Apa namanya? Nah, jam kerjanya, hari kerjanya berapa hari? 6 hari kerja. Berarti kalau misalkan liburnya hari Sabtu ya Sabtu. Iya. Nah, kalian ini liburnya bareng apa beda-beda? Beda-beda ya. Bareng sih Pak. Yang bareng siapa ini? Yang pas liburnya bareng? Saya Roni. Ini bertiga. Saya bareng. Ini bertiga bareng ya. Berarti kalau hari Sabtu hari apa terus pas kemarin? Kamis ya? Sabtu. Yang penting kalau Sabtu berarti kan agak weekend ya. Tapi lebih baik berangkat sih Pak. Sih, kenapa? Oh, tuh ya. Jadi malah motivasinya pengen berangkat daripada di rumah, ya. Makanya gini Pak, kalau libur tuh Ngapain? Ya. Kalau habis gajian sih jalan-jalan ya. Oh iya. Tapi berarti ada pengennya juga untuk jalan-jalan, tapi pas gajian tadi ya. Iya. Ya. Kalau makan pas kerja ya Mas? Iya. Atau kita libur dapat? Pas libur dapat. Oh, di mes pun dapat makan? Kita ke hotel jam waktu makan. Oh, jam waktu makan. Kalau Pakaian rapi ya, pakaian uniform pakai. Bebas. Apa? Kolor apa? apa itu? Kalau mau makan, Makan di Hotel. Maksudnya kalau pas di mes? iya pas libur. Boleh, Oh, Pak. pas libur ke Itu hotel boleh. makan boleh. Oh, kok bisa ya? Saya malah baru dengar ini. Saya juga baru dengar, Pak. Iya, benar. Saya kira colong-colongan makanan di bawah Enggak ya, rumah bukan gitu. colong-colongan makanan. Enggak ya. Itu legal ya,
ya berarti ya? Ilegal ya? Fasilitas ini. Fasilitasi. Oh iya, alhamdulillah berarti. Berarti dapat makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Berarti kalau misalkan kalau pagi makan jam berapa? Jam 7 sebelum Jam 7 itu berarti sebelum briefing, tapi udah pakai uniform ya? Pakai uniform, sarapan dulu ya, baru briefing. Terus makan siang. Nah, terus nanti malam makan sore. makan sore. Habis pulang kerja. Nanti pulang kerja, tapi masih pakai uniform apa Udah ganti. Udah ganti baju, udah nyampe mes? Enggak. Udah uniform di. Oh iya, uniform dapat dari sana, Dapat dari sana. dibawa pulang, Di atau laundry. Pada di dibawa laundry. laundry. Iya. Pagi sudah disetrika, apa kita Pagi udah ready, tinggal pakai. Enak. Tinggal Nunjukin nomor. Nomornya aja. Nah itu kan. Jadi nggak usah pusing-pusing nyetrika. Nggak usah, Ya. ya capek, nggak usah. Ya, iya. Pulang ditaruh di berangkat ngambil ya. Nomor dulu ya. Ya. Oh ya. Itu berarti tetap makan ketiganya sebelum keluar dari hotel ya. Iya. Udah cuma ganti uniform aja terus makan. Ya, sampai berarti makan itu berarti sekitar jam berapa nih yang paling Jam 5. Jam 5. Oke. Now we talk about salary nih, kita gaji nih penting ya gaji ya teman-teman ya. Gaji nih. Sejelek-jeleknya rezeki kalian lagi seret itu per bulan itu dapat berapa mas? Mentok 10. Mentok 10 itu lagi seret-seretnya 10 ya. Iya. Kalau lagi bagus-bagusnya misalnya tamunya banyak, tipsnya banyak itu berapa mas? Sampai 12-13. 12-13. 12-13 juta ya. Apalagi kalau ada hari raya. Dari raya sana. Hari raya terus pas waktu libur terus berangkat dapat overtime udah itu Udah ya, mantap. berarti maksimal 13. Berarti maksimal 13. Minimal 10 ya. Itu sama kayak kapal ya teman-teman ya, teman-teman di sini. Sama kayak kapal untuk new hire itu juga segitu sama, 10-13. Jadi Turki itu ya hampir sama kayak kapal ya, kontraknya sedikit, pulang bisa berangkat lagi. Ini kalian nanti yang betah di Turki ya mau nggak usah kapal. Salary itu terpisah dengan servis apa basic salary-nya? Jadi basic salary itu di sana 20.000 Mas. 20.000. Kalau biasanya dapat gaji sampai 27. 27. Oh mes bayar. Oh mas tetap ada charge-nya. Berapa per bulan mas? Gaji asli dari sana itu 30.000. Dipotong kayak 3.000 lah, potongnya cuma 3.000. Enggak, 50 rupiah aja. Potongnya cuma sejuta nah. Iya. Untuk mes ya? Iya. Mes, bis, makan. Oh gitu. Makan dulu. Makan juga makan ke hotel, bis ada tapi ya. Apa caranya? Pokoknya 10 juta bersih ya udah dipotong itu segala macam bersih ya. 13 itu bersih ya, maksimal 13, minimal 10 ya. Udah kenyang, udah boleh dikatakan nggak usah jajan pun bisa. Oke. Itu kalau makan ada snacknya nggak? Apa cuma makan Buah, ada buah. buah? Ada buah, ada kue. Oh iya, maksudnya ada kuenya. Ada. MBG lah ya, makan bergizi gratis. Apa programnya Pak Bowo bukan? Iya ya Pak. Pak Prabowo menerapkan di Turki. Ada susunya juga mas. Susu ada ya? Ada di sana ada. Oh banyak. Ada enggak? Di sana itu adanya Yogurt, sereal. Karena kalau jam kerja minta lah Pak. Tapi di mes ada, di apa tempat makan nggak ada? Jam kerja maksudnya sereal itu minta pas yang punya yang di Kitchen. kitchen ya, yang sebenarnya buat tamu. Tapi minta dong. Iya dong. Kalau kenal sama orang situ ya. Oh iya, berarti kan kalau sudah dekat ya, saya minta serealnya dong. Tinggal bilang bahasa Turkinya Yemek Warma. Oh. Iya. Ada makanan enggak? Di sana
udaranya apa? Sejuk, panas, Tergantung dingin. kalau di musim panas tuh bisa nyampe 50 sampai 55. Bisa sampai 50. Wah, Hujan juga di sana banyak petir juga. tapi nanti itu agak dingin. Iya, berangin kan, tapi sekarang kan di Desember sampai Maret kan. Maret itu musim dingin. Tapi di kota kita di Antalya tuh udah ada musim dingin. Cuma ada di Dinginnya. Cuma ada dingin juga ya. Cuma dingin di sana Sampai berapa derajat? Paling pernah itu sampai 0 derajat, tapi enggak sampai 0 derajat. Iya. Berarti bisa panas sekali juga bisa dingin sekali. Saya mau nanya, jika banyak pesanan, bagaimana cara kamu interview dengan pesanan biar tetap teratur? Ya Mas Akmal. Ya mau ikut. Ya, Edgar bisa jawab. Ya. Sakmat. Arifin kayaknya dari tadi di. Saya coba dan kalau kesana. Jadi kalau misalkan orderan ada 5 orderan sekaligus, itu ngakali biar bisa ke-handle cepat semua gimana kalian? Ya cuma satu Pak, kecepatan. Cepat. Kamu harus lari-lari. Kalau satu orderan kan biasanya enggak, maksudnya satu orang biasanya ada 5 orderan, otomatis kan ini meja mana ya, ini meja mana, itu ngakalinya gimana tuh? Jadi pengingatan. Pengingatan. pakai nota, pakai Oke. Itu biasanya kalau order itu order yang di restoran kan ada mejanya, nomor tabelnya ya. Berarti kan ordernya sesuai tabel, misalkan tabel 12 apa aja gitu. Nah, kalau room service ada enggak? Kalau pagi? Ada di sini ya. Nggak ada? Nggak ada? Oh. Itu yang evening shift ya? mari kita kamar. Sama kerja sama tim ya tentu aja ya. Ngakur kalau kalian berarti ya. Iya, benar. Yang Kalau penting kerja sama. lagi rame ada pengen kan susah juga ya. Nah, kalau misalkan kalian tadi dapat orderan nih, otomatis kan tinggal mau ngirim. Kalian ikut nyicipin nggak? Enggak. Kamu Pak. Paling kalau ada sisaannya Pak. Siapa untuk belakang? Iya. Next tuh. Next, sabar. Sudah. Pernah diganyari nggak mas? Dimarahin. Sama siapa? Siapa aja? Coba pernah dimarahin sama tamu nggak? Kamu pernah Tamu nggak ada, Sama supervisor. Dimarahin karena apa? karena kadang kan kita jaga di toilet kan, toilet kadang kan masih kotor kan, di situ ada kayak monitor tuh tutup tablet kan, dia mencet bed, terus supervisor datang, dia ngomongin ini ada yang kotor gitu harus dibersihin, itu deh. Jadi cuma nyampaikan informasi aja. Ini masih ada yang kotor nih, belum bersih, ini lagi, kayak gitu. Yang lain barangkali ada yang pernah dimarahi supervisor. Kamu udah rokoknya udah 1 jam ya. Kalau itu Pasti Pak, Pasti. Sering terjadi kayak gitu. Jadi udah kasih 5 menit kok Mas. Iya, Mas. Rokoknya belum habis tadi kan. Apa nambah lagi? Enggak nambah Pak. Sering ya kalau jadi apa di hotel ya Pak. Ya iya. pintu-pintuan. Untuk ibadah gimana nanti? Oh iya, jalan ikut ya. Ibadah Namanya. Enggak. Balik lagi ke kalian. Iya. Ibadah apa enggak? Paling ini jangan sholat Jumat sih Pak. Gimana? Salat Jumat. Iya. Enggak pernah. Tapi nggak pernah malah. Tapi saya apa? Tadi sholat duhur. Iya. Oh. Karena jam kerjanya apa? Jam kerja. Oh, berarti nggak ada break untuk sholat Jumat. Tapi kalau yang mungkin evening shift bisa ya? Bisa, paling jauh. Ada masjid mas di sana. Ada. Adzan sering adzan. Saya sering. Imam. Masya Allah. Nah itu apa namanya? Itu ownernya Muslim apa ownernya? Semua muslim. Muslim semua ya? Muslim cuma beda
aliran. Masuknya Di sana pakai hambali. Enggak, maksudnya masalahnya kayak gini. Kalau ownernya muslim biasanya kan malah memberikan prioritas mungkin untuk staff yang morning dibagi dua, yang ada ceweknya ya. Jadi kalau pada saat Jumatan mungkin dikasih kesempatan untuk sholat Jumat. Enggak ya? Enggak ada. Cuma bilang ke supervisor sih, Hmm. saya mau sholat dulu. Boleh kan nanti dikasih waktu 10 menitan lah. Enggak, maksudnya untuk Jumatan. Enggak boleh. Kalau Zuhur sih boleh. oke. Perkenalkan nama saya Al Fajar. Fajar dari Brebes. Aku mau nanya soal untuk housekeeping. Iya. Jika kalau misalkan ada yang check in untuk 2 orang, habis itu tapi ternyata kita sebagai room status mengetahui bahwa di kamar itu ternyata ada 3 atau 4 orang. Gini, kalau di Turki itu nggak bisa kita nge-play room attendant. Kita nggak bisa, itu harus cewek, ganti gender kalau mau. Di sana rumah attendant-nya Cewek. Dia ada yang cowok. Nggak ada. Wah, Itu yang cowok itu di housekeeping tapi dipindah ke public area. di public area-nya. Di sana namanya juga Maidan, bukan Maidan area. Maidan, bahasa Turkinya ya. Itu Maidan. Oh, roommate ya. Apa top? Ada roommate-nya, roommate ya. Jadi kalau di public area sama di public area. Selamanya di public area. Iya, Nggak bisa. nggak bisa kita nge-play ke room attendant nggak bisa. Harus cewek. Kalau rumah attendant itu adanya di Istanbul. Oh, Istanbul ya. Yang laki-laki. Bisa katanya buat cowok. Iya. Tapi gajinya oke ya public area ya. Oh, sama ya. Gaji sama rata. Sama ya. Kita ganti pertanyaannya. Iya. Tadi pertanyaannya apa ya? Room service. Kalau misalkan check-in 2, tapi kita sebagai Oh room iya. status entah itu cewek atau cowok mengetahui di dalam kamar itu ternyata bukan hanya 2 tapi 3 atau 4 orang gitu. Jadi kayak tamunya itu diem-diem masukin orang yang Iya. lain gitu. Kalau dia yang jawab Pak Amir mungkin Pak. Oke. Ya, benar. Betul kapasitas saya. Jadi kalau misalkan kapasitas maksimal biasanya kan di luar ekstra. Kalau extra bed berarti kalau kamar kan standarnya 2 pax ya. 2 pax, 2 orang. Kalau misalkan ternyata mau nambah kasur berarti boleh 3 pax ya. Tapi biasanya kalau misalkan keluarga kita masih toleransi. Ya, misalkan walaupun kamar itu untuk set 2 pax ya, bed double bed besar. Tapi bawa anak kecil 2, ya nggak masalah, masih kita toleransi ya. Tapi kalau misalkan beda lagi kalau ternyata kamar itu 3 orang, tapi sebenarnya 3 orang ini memang bapak ibu sama anak, cuma anaknya mungkin gede, ya kita masih toleransi. Selagi itu bednya nggak bed down tahu? Bednya diturunin. Nah, kadang ada yang akali kayak gitu. Ya biasanya keluarga pas lebaran nih ya ngambilnya kamar yang twin bed, bednya 2. Nah ini dia bawa keluarga 6 orang ya, biar pada bisa tidur semua, bednya matrasnya diturunin, hanya bisa digelar lebar. Nah itu kalau terjadi seperti itu biasanya ya housekeeping kalau tahu baik itu rumah attendant ataupun petugas yang lain, misalkan pas lagi muter lagi ngecek, loh itu kok ada bedon, itu harus segera informasikan ke front office ya, nanti front office akan menginformasikan. Nah kalau tamunya ngeyel ya kita akan beri teguran. Nah biasanya kalau misalkan penyampaiannya, Bapak ini kita terpantau untuk kamar Bapak itu bedon, kita tidak memperkenalkan. Kalau memaksa kita akan kenai tambahan cas harga extra bed, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari 2 pax, itu pun kalau misalkan 2 pax, lebih dari 2 pax tapi masih misalkan pakainya bed double ternyata yang masih ibu bapak anak, itu masih kita toleransi biasanya. Tapi kalau misalkan ternyata orang dewasa bukan
orang biasa keluarga itu biasanya kita kasih teguran. Nah, Pak maaf, ini kalau misalkan 3 orang harus tambah ekstra bill Pak. Nah, harganya segini. Gitu. Oh Mas, ini cuma main aja. Kalau cuma sekedar main aja ya. Nah kalau bilang breakfast itu sesuai dengan daftar yang pada saat check-in tamu awal. Jadi kalau misalkan dari 3.15 pas ke restoran ditanya selamat pagi Bapak dari jam berapa 3.15, nanti si waiternya akan melihat guest list, di situ akan tertera oh ini untuk 3 pack yang datang 3 orang, oke silakan. Tapi di situ tertulis 2 pack, tapi yang datang 3, Pak, secara catatan kami untuk jatah breakfast Bapak cuma 2 orang aja. Jadi kalau misalkan Bapak mau breakfast ada additional charge, itu seperti itu, dimintai additional charge pada saat mau ke restorannya gitu. Oke? Boleh tambah Satu lagi silakan. Kalau misalkan kita sebagai tamu pinjam item atau equipment dari hotel tapi hilang atau pecah atau rusak, itu gimana? Ada yang mau jawab? Kalau ada yang pecah nih pinjam tamu, ada nggak sih? Mas mau pinjam piring aja di kamar? Ada nggak? Kalau pagi jarang ya? Kebanyakan sih evening sih biasanya beli mie ayam di depan, di kamar. Tapi nanti Turki lah mie ayam beli. Biasanya ada yang pernah nggak makanan yang di Turki dibawa ke kamar terus pinjem alat makan atau kaloris di situ. Kira-kira ada yang pernah lihat atau dengar apa cerita dari teman? Nggak ada ya? Nggak enak makanan sana. Nah, nggak enak jujur. Jadi ini yang saya jawab ya. Jadi kalau misalkan ada tamu yang pinjam ke Teleris, sebagian hotel ada yang menerapkan sistem charge, ada yang free dengan batasan tertentu. Tapi biasanya sih di charge karena untuk apa? Supaya tamu itu membeli makanannya ya di hotel, jangan dari luar kayak gitu. Kenalkan nama saya Aden. Butuh berapa lama adaptasi di sana? Kan pakainya bahasa Turki ya. Nah ya, kalian sampai bisa ngomong Turki sedikit sampai berapa bulan? Bulan-bulan Pak. 2 bulan. Minimal 2 bulan sih. Nah selama itu kan belum bisa nih. Itu kendalanya apa? Berarti ada miskomunikasi dong. Ya, nggak mau ngelamun dulu. Apa ya? Ketika pakai bahasa isyarat. Ketika rasanya bilang bahasa Turki tapi nggak ada isyaratnya, kita nggak tahu Pak. Tapi kalau ada bahasa isyaratnya seperti tangannya main kita tahu. Nah, mereka kalau misalkan minta kan berarti kalian harus tahu kan, harus tahu ini dia mau minta apa. Translate. Maksudnya gimana caranya? Dia kan pakai kayak gitu. Oke. Tapi kebanyakan tamu kalau misalkan ada tambahan isyarat apa gimana? Saya minta telur jedar kayak gitu. Bisa Inggris biasanya. Inggris. Bahasa Inggris ya, kamu biasanya bisa. Ada Atau kalian mungkin with English please kayak gitu. Nanti sampai 2 bulan bisa bahasa Turki sedikit-sedikit itu ya. Nanti kalau misalkan nikah sama orang Turki bisa ngobrol ya? Bisa. Nah, orang Turki cantik-cantik apa enggak? Oh, bisa. Kalau cantik bahasa Turkinya apa? Seni. Nama saya Arai. Mau nanya, kalau sebagai waiter itu hari pertama langsung kerja servis tamu atau enggak? Ya awal itu kita di bagian belakang mas, kategori. Biasanya itu cuma bersihin sendok. Polis Sampai berapa hari? Ya biasanya seleksi bahasa sih.
Berarti ada training dulu sebelum dilepas ke guest contact, kalian di training. Ada waktu training khususnya enggak? Maksudnya dipisahin enggak langsung jam kerja, tapi ada sebelum kalian dilepas untuk terjun kerja, ada trainingnya dulu. Trainingnya misalkan otomatis kan ini untuk poles spoon, trainingnya kayak gini, untuk poles apa yang apa tumbler gelas atau gelas apa juga di training dulu semuanya ya. Nanti biasanya itu bisa pindah waktu briefing. Oh, pas di briefing juga sekalian. Iya. Berarti kalian harus mempelajari semua equipment yang di situ, Oso. Ya harus tahu ini shaping dish mana, dinner spoon, terus apa namanya, lazy sushi. Ada lazy sushi nggak? Ya punya ya. Oke, perkenalkan nama saya Bagus dari Banyumas. Mau nanya, pas sebelum OJT ke Turki, kan interview dulu. Itu interview yang ditanya tentang apa? Itu tentang kategori. Itu yang interview siapa, usernya langsung apa agennya? Agensi ya. Ditanyanya masalah kategori. Komplain, caranya gimana kayak gitu. Selain itu, jawabnya kalian bisa pada jawab semua nggak? Apa itu cuma formalitas? Saya cuma formalitas ya. Pokoknya ini lagi butuh ya berangkat wis. Ini cuma formalitas, ditanya kategoris apa aja, glassware mana, stainlessware apa aja. Walaupun kalian salah, tapi kalau memang agent lagi butuh, itu cuma formalitas saja. Tapi kalau misalkan memang mereka selektif sih biasanya ya benar-benar sesuai dengan ini, bisa apa enggaknya. Ya, berarti sama semua yang di housekeepingnya juga interviewnya pertanyaannya sama SOP kayak gitu, jadi tetap kalian itu ya belajarlah mengenai apa namanya bidang yang mau kalian tekuni kualifikasi. Oke, ada lagi pertanyaan? Kenalkan, nama saya Ade dari Tegal. Saya mau tanya Mas Roni, PA ya? Rules public area di public area apa aja, Mas? Aturannya. Misalkan berarti masuk jam berapa, terus SOP-nya ngapain aja. Kalau di kita pakai hand glove. Kalau hand glove harus wajib pakai. Kan kita kalau misal kita dapat di kayak di restoran tuh kita apa itu namanya jangan ferry itu harus pakai hand glove. Ada hand glove-nya yang pakai karet itu tipis. Nah itu kalau robek gimana? Kita pakai dua. Pakai dua tangan pakai. Ini kedua-duanya berarti ini di double. Iya, di double. Oh, di double. Iya. Kadang kan modal robek tuh. Iya. Oh, berarti pakainya double. Tapi pas dilepas keringetan semua. Iya. Nah, jadi standarnya seperti itu sebenarnya. Jadi housekeeping terutama, yang nggak housekeeping sekarang malah waiter pakai hand glove nggak? Ada yang pakai hand glove tuh, yang supervisornya juga ada. Oh, yang pakai supervisornya ya. Tapi kalau yang garson nggak pakai hand glove ya? Oh. Ini lantainya karpet untuk restoran. Karpet ada yang. Nah, selagi kalian selama di situ ada yang tahu bersihin karpetnya kapan? Vakum karpetnya tahu, pernah lihat? Vakum tuh setiap di shift malam. Shift malam ya, nggak ada aktivitas bersih pagi nggak ada ya.